Halo Sangsang Mates, selamat datang di KPMG Sangsang Univ Indonesia. Pada hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A dan akan saya jawab pada sesi hari ini. Yang pertama adalah, hal apa yang menurut Anda memberikan pengaruh besar terhadap baik atau tidaknya sebuah interview HR? Nah, Sangsang Mates perlu kita ketahui karena interview adalah sesi komunikasi dua arah, sehingga dalam komunikasi tersebut ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi selain karena Sangsang Mates punya kemampuan atau skill yang dipersyaratkan oleh si HR. Apa itu? Perlu kita ketahui tentang Mehrabian's Rule, di mana 7% dari komunikasi kita dipengaruhi oleh bahasa itu sendiri. Kemudian 38% dipengaruhi oleh tone dari suara, dan ada 55% sebuah komunikasi itu efektif dipengaruhi oleh sebuah body language. Oleh karena itu, bukan hanya karena kemampuan atau skill kita yang kita miliki, tetapi juga tentunya oleh ketiga faktor tadi, di mana kedua angka yang paling besar mempengaruhi adalah tentang bagaimana tone suara kita ketika menjawab pertanyaan, dan yang kedua adalah tentang bagaimana body language kita ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si interviewer. Misalnya, bagaimana kita menjaga eye contact, bagaimana tangan kita diletakkan di atas meja atau di bawah meja, atau etika bisnis lain yang juga mempengaruhi bagaimana kita akan dinilai oleh si HR. Yang kedua, saya tidak punya prestasi yang harus dibanggakan. Jika saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, sebaiknya saya menjawab apa? Oke, ini pertanyaannya dari Selvi Putri. Nah, untuk prestasi yang perlu untuk kita sampaikan, Sangsang Mates, ketika muncul pertanyaan seperti ini, seorang HR sebenarnya tidak literally menanyakan prestasi, tetapi ada beberapa skill behind yang ingin ditanyakan oleh si interviewer atau si HR. Kalau dia bertanya tentang prestasi, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan bagaimana kemampuan kita untuk membuat sebuah goals. Apakah dalam hidup ini kita punya goals atau tidak? Yang kedua bisa jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan atau mencari cara untuk bisa mencapai si goals tersebut. Nah, kita tidak harus menjawab tentang prestasi, yang literally prestasi karena kita memang tidak punya prestasi, tapi Sangsang Mates boleh melihat faktor-faktor lain dalam hidup kita yang juga cukup atau perlu untuk dibanggakan. Misalnya, saat kuliah, Sangsang Mates bisa membiayai kuliah sendiri. Nah, ketika kita mempunyai keinginan untuk membiayai kuliah sendiri, sebenarnya kan kita punya goals juga. Bagaimana cara kita mendapatkan atau mencapai goals tersebut? Ya dengan cara yang tadi, mencari alternatif solusi untuk bisa membiayai kuliah. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sama, tentang bagaimana seseorang untuk bisa membuat sebuah goals, mencapai sebuah goals tersebut, dan kemudian problem solving apa yang bisa dia lakukan. Oke, pertanyaan ketiga nih, Sangsang Mates dari Abdul Galen. Pertanyaannya adalah, setelah interview HR, hal-hal apa nih yang sebaiknya bisa kita lakukan? Nah, Sangsang Mates setelah HR interview, selain karena memang faktor kita akan menunggu entah 2 bulan, 2 minggu dari interviewer, jangan lupa untuk kita tetap melakukan hal-hal produktif. Hal-hal produktif itu misalnya seperti apa? Sangsang Mates boleh memulai dengan kemudian mengevaluasi bagaimana interview yang sudah kita lakukan. Sangsang Mates boleh mengingat lagi pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban kita, dan kemudian kita mengevaluasi apakah pertanyaan dan juga jawaban ini match atau enggak. Nah, kalau misalnya ada gap, Sangsang Mates bisa mengisi gap tersebut misalnya dengan mengikuti webinar gratis yang sudah banyak disediakan di platform online. Sangsang Mates bisa terus mengasah skill-skill yang masih kurang di diri Sangsang Mates dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan yang sudah di-provide baik melalui online ataupun secara offline. Itu aja, dan sampai jumpa di kelas HR interview berikutnya. Bye!